Hari ini kita datang ke hadapan salib Kristus. Di tengah keheningan Jumat Agung, kita bertanya di dalam hati, sebesar apakah kasih Allah itu? Yohanes pasal 3 ayat 16 bukan hanya sebuah ayat hafalan, tetapi itu adalah jantungnya Injil. Yohanes 3 ayat 16 adalah puncak dari kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 adalah jiwa dari salib Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, ini jantung Injil, ini puncak kasih Allah, ini jiwa dari salib Kristus. Ketika kita selami satu persatu dari ayat ini, kita akan menemukan jawaban seberapa dalam, seberapa luas, seberapa tinggi kasih Allah bagi kita. Pertama, kasih Allah besar karena dituju kepada dunia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia inilah sasaran dari kasih Allah. Tapi dunia seperti apa yang menjadi sasaran kasih Allah? Bukan dunia yang indah, bukan dunia yang suci, tapi dunia yang memberontak, dunia yang berdosa, dunia yang membelakangi Allah, dunia yang lebih cinta kegelapan daripada terang, dunia yang merajam para nabi, dunia yang menolak sang anak. Itulah dunia yang dikasihi. Dunia ini adalah aku dan engkau. Dunia ini adalah manusia yang jatuh, yang setiap hari hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam keegoisan, hidup di dalam ketamakan. Tapi justru dunia seperti ini, terhadap dunia seperti ini, Allah mengarahkan kasih-Nya. Bukan kasih yang berdasarkan syarat, bukan kasih karena kita layak, tapi kasih yang keluar dari hati Allah sendiri. Mengapa Dia mengasihi dunia yang berdosa? Alasannya tidak terletak pada dunia, tapi pada hatinya. Dia mengasihi dunia bukan karena dunia seperti ini, tetapi karena Dia seperti ini. Paulus berkata dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati bagi kita saat kita masih berdosa. Dia mati bagi kita saat kita masih jahat. Dia mati untuk kita saat kita belum mengasihi Dia. Dia mati bagi kita saat kita masih melawan Dia. Dia mati bagi kita saat kita masih menjadi seteru. Jika hari ini saudara berpikir, saya terlalu berdosa untuk dikasihi Tuhan, ingatlah, kasih-Nya bukan karena kamu pantas. Kasih-Nya karena siapa Dia. Sebesar apakah kasih Allah itu? Sebesar dunia yang berdosa yang berada di hadapannya. Sebesar apakah kasih Allah itu? Kasih Allah besar karena Dia memberikan yang termahal.
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, perhatikan kata-kata dia mengaruniakan. Bukan dikatakan dia menyuruh anaknya. Bukan dikatakan dia menyewa anaknya, tapi dia memberikan sepenuhnya. Allah tidak beri harta. Dia tidak memberi bintang. Dia tidak memberikan dunia. Tapi dia memberikan anaknya. Seandainya dia punya banyak anak, mungkin bisa dipahami. Tetapi dia hanya punya satu-satunya anak, anak tunggalnya, anak yang kekal bersama dengan Sang Bapa, Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah sendiri yang menjadi manusia. Di dunia ini, kasih diuji saat seseorang harus memberikan sesuatu yang mahal. Seorang ibu mengasihi anaknya begitu hebat sampai memberikan ginjalnya. Seorang ayah rela menanggung hutang yang banyak demi anaknya. Tapi tidak ada pemberian yang setara dengan ini. Allah menyerahkan anaknya kepada penderitaan, kepada cambuk, kepada hinaan, kepada salib. 750 tahun sebelumnya Nabi Yesaya sudah berseru, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Salib bukan hanya bukti penderitaan. Salib adalah bukti kasih yang mahal. Kasih yang memberikan yang termahal. Sebesar apakah kasih Allah? Sebesar harga dari anak tunggalnya. Sebesar apakah kasih Allah itu? Yang ketiga, kasih Allah besar karena dia hendak menyelamatkan dan bukan menghukum. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tanpa kasih Allah, binasa adalah satu-satunya kepastian. Upah dosa ialah maut. Semua manusia bersalah. Tapi Allah tidak tinggal diam. Kasih-Nya tidak menyukai kebinasaan orang berdosa. Satu ayat setelah ayat ini, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Banyak orang takut datang kepada Tuhan karena merasa akan dihukum. Tetapi Jumat Agung mengajarkan dia tidak datang untuk menghukum, dia datang untuk menebus. Ada saatnya di ujung zaman nanti dia akan datang lagi. Itulah kedatangan untuk menghukum. Tetapi Natal, Jumat Agung, dia datang bukan untuk menghukum, tapi menebus. Dia tidak naik ke salib karena dipaksa. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Dia tahu harga yang harus dibayar. Namun dia tetap datang. Demi aku dan engkau. Sebesar apakah kasih Allah itu? Sebesar niatnya untuk menyelamatkan dan bukan menghukum. Sebesar apakah kasih Allah itu? Kasih Allah itu besar karena dia memberikan hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal. Tidak sekedar soal panjang umur. Bukan hanya soal panjang umur di bumi atau panjang umur di surga. Tapi hidup
yang kekal, kehidupan yang baru dimulai saat kita percaya. Surga bukanlah hidup yang kekal. Surga hanyalah sebagian kecil dari hidup yang kekal. Kita saat ini belum masuk surga, tapi sudah memperoleh hidup yang kekal. Sejak hari pertama kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus. Ketika suara Tuhan memanggil, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Dan ketika kamu menerima panggilan itu, sejak hari itu hidup kekal dimulai. Hidup kekal itu dimulai sepanjang hidupmu di dunia ini, dan akan dilanjutkan di dalam surga, dan dilanjutkan di dalam langit dan bumi yang baru. Itu bukan sekedar sebuah hidup yang panjang, tapi sebuah hidup yang baru. Hidup yang memiliki arti, hidup yang memiliki tujuan dan pengharapan. Dalam doa kepada Bapanya di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Salib bukan hanya pengampunan untuk masa lalu, tapi salib adalah pintu menuju hidup yang baru, hidup yang kekal. Sebesar apakah kasih Allah itu? Sebesar hidup kekal yang Dia berikan bagi kita. Sebesar apakah kasih Allah? Terlalu besar untuk diukur, terlalu dalam untuk diselami, tapi cukup nyata untuk disalibkan di atas kayu yang kasar. Kasih-Nya bagi dunia yang berdosa. Kasih-Nya dinyatakan dengan memberikan anak-Nya yang termahal. Kasih-Nya ingin menyelamatkan, dan kasih-Nya memberikan hidup yang kekal. Hari ini salib itu masih berdiri, dan kasih itu masih terbuka. Jika hari ini ada yang datang dengan hidupnya yang berat, datanglah. Jangan engkau lelah dengan hidup yang kosong. Datanglah. Jika engkau haus akan kasih sejati, datanglah. Karena kasih Allah masih berlaku hari ini. Jangan biarkan Jumat Agung ini berlalu seperti hari biasa. Ini adalah undangan kasih dari hati Allah kepadamu.